Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Indrawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Trisukses Boarding School Jambi. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi kelompok 3 modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan. Pada ruang kolaborasi ini, kelompok kami terdiri dari Ibu Misnawati sebagai coach, saya Ervina Indrawati sebagai coachee, dan Ibu Dewi Lestari sebagai observer. Itu antara kepala sekolah dengan guru yang telah melakukan seperti di mana kepala sekolah sebelumnya sudah melakukan pra-observasi, observasi dan post observasi dan sudah berusaha untuk berbicara one by one. Jadinya sudah berbicara terlepas dari hati ke hati seperti itu. Dan kali ini Kepsek setelah melaksanakan supervisi mengajak diskusi lanjuti hasil supervisi terhadap Bu Guru Ervina. Jadi di sini Ibu Kepseknya yang memanggil, bukan Bu Ervina yang datang, tapi sudah ada perencanaan memang sebagai tindak lanjut dari supervisi. Seperti itu ya Bu Ervina ya? Bisa dimulai Bu Ervina? Bisa Bu. Saya mulai dari TikTok Bu ya. Dah kita langsung duduk bela Bu. Oh langsung duduk. Oke. Okay. Ya. Dan posisi sudah duduk Bu. Oh sudah ya? Ya. Selamat siang Bu Ervina. Selamat siang juga Ibu. Gimana mengajarnya tadi Bu Ervina? Alhamdulillah Bu. Walaupun ada beberapa kendala, tapi semuanya secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Penuh enggak jadwal Bu Ervina hari ini? Lumayan Bu, saya kosong pas jam istirahat ini aja Bu. Wow, berarti seharian ini totalitas sekali ya Bu Ervina ya. Gimana perasaan hari ini Bu Ervina? Luar biasa. Luar biasa capek ya. Nah, saya terima kasih sekali nih. Saya sengaja manggil Ibu Ervina setelah jam pelajaran. Karena saya juga melihat jadwal Ibu Ervina memang hari Selasa ini penuh total. Jadi, tapi saya merasa ada yang kosong kan hari Rabu ya Bu Ervina. Tapi saya rasa kalau hari Rabu itu terlalu lama. Saya mau hari ini. Jadi cepat diselesaikan. Dan saya sangat tertarik dengan pembahasan kita saat supervisi kemarin. Jadi mohon maaf jika agak lelah, ditambah lagi kita diskusi, nggak apa-apa Ibu ya. Kita berbicara. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Kita waktunya tidak lama. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu kita diskusikan menindaklanjuti percakapan kita kemarin? Tujuan Ibu hari ini apa kira-kira ya Bu ya? Kita bahas lagi. Ini Bu, ada beberapa kendala, boleh saya ungkapin Bu, kendalanya beberapa Bu ya. Nah, dari segi pembelajaran di kelas itu semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana, namun ada terkendala teknis. Nah, kita kan kalau misalnya teknis kan kita nggak bisa ngontrol ya Bu ya. Nah, jadi pada saat pembelajaran saya itu saya ada menggunakan perangkat dari sekolah berupa ada proyektor, kemudian ada laptop dari sekolah. Nah, cuman waktu pas yang kendala teknisnya ketika Ibu mau supervisi saya itu posisinya infokusnya lagi sedang di tempat yang lain, tidak berada di TU. Sehingganya saya harus berkomunikasi dulu dengan teman sebelumnya yang sudah meminjam. Nah, sehingga teman sebelumnya mengerti kondisi, akhirnya diberikan kepada saya. Jadi alhamdulillah ya proses belajar dengan anak-anak lancar ya Bu Ervina ya. Terima kasih sekali. Berarti hanya masalah teknis ya Bu Ervina ya yang perlu kita perbaiki bersama. Ya Bu Ervina ya, apalagi hari ini penuh ya Bu Ervina ya. Kalau seandainya ada infokus mungkin materinya lebih mudah dipahami tanpa perlu effort yang lebih banyak gitu maksudnya Bu Ervina ya. Iya, seperti itu Bu. Iya. Kira-kira ada harapan Bu Ervina yang lebih ringkas ada nggak Bu Ervina? Harapannya maunya seperti apa seperti itu?
Kalau misalnya harapan mungkin bukan harapan saya saja, mungkin hampir sebuah guru yang istilahnya berkenan untuk menggunakan Infocus itu tidak terkendala dengan masalah peminjaman, dan mungkin kalau bisa ya diadakan di setiap kelas Bu. Setidaknya kita tidak rebut-rebutan atau bisa juga dibuatkan jadwal. Nah, gitu ya. Kalau menurut Ibu Ervina kan kita kan alhamdulillah kan memang sekarang sudah ada berapa Bu Ervina Infokus kita? Sudah ada 3 ya? Iya, betul Bu, ada 3. Iya, sudah ada 3 ya, alhamdulillah ya. Itu patut disyukuri ya, tapi memang perlu maksudnya dimaksimalkan maksudnya ya. Terus kalau sekarang kan sudah berjalan itu Bu Ervina penggunaan Infokusnya walaupun belum maksimal, itu kira-kira kalau Bu Ervina di lapangan itu level mana? Sudah sampai di level mana idealnya pemaksimalan penggunaan Infokus di sekolah kita ini? Kalau pemaksimalan penggunaan Infocus itu mungkin untuk semua guru Bu ya, bukan yang Infokusnya. Ya, Kalau mungkin total Infocusnya mungkin kita untuk revisi. untuk kalau Infocusnya mungkin hampir jarang berada di TU karena sering dipinjam. Nah, itu kalau misalnya dari keefisienan penggunaan dari guru terhadap Infocus itu sendiri mungkin masih di kategori tingkatan level 5,5,5 gitu Bu. 5,5,5. Ya memang ya kita ada 8 kelas, idealnya minimal ada 4, ini cuma 3 ya Bu Ervina ya. Idealnya sih sebenarnya satu kelas 1 standby ya Bu ya. Iya, Bu. Terus kira-kira bagaimana, ada nggak peluang gitu yang bisa kita wujudkan untuk mengatasi solusi ini? Untuk menjadi solusi. Mungkin kalau dari saya pribadi Bu ya, dari penggunaan si Infocus atau proyektor itu sendiri, mungkin bisa kita membuat jadwal perencanaan yang bisa diisi oleh masing-masing guru yang ingin meminjamnya. Itu bisa dibuatkan kayak berupa spreadsheet Bu. Jadi kalau misalnya guru mau mengisi itu bisa di mana saja, kapan saja, waktunya mau kapan saja itu bisa. Nah, jadi link spreadsheet yang dibuat itu mungkin bisa dibuatkan dalam tabel untuk 1 bulan, sehingga guru yang mau mengisi itu tidak harus melihat, oh besok sudah ada linknya belum ya? Enggak, jadi di satu link itu mungkin guru bisa mengisinya langsung. Misalnya, saya mau ngajar nanti 3 minggu kemudian, yang saya harus pakai Infocus. Nah, kalau kita kan ada yang namanya Prota, Prosem, pasti kita sudah tahu alur kita. Selanjutnya kita mau ngajar yang mana, butuhnya apa. Nah, pada saat 3 minggu kemudian saya mau butuh Infocus itu, saya sudah bisa ngisi link itu. Misalnya, saya pakai proyektor pertama. Nanti kan mungkin bisa dikasih kode proyektornya 1, 2, 3. Jadi kita tahu dalam 1 hari itu proyektor 1, 2, 3 ada di kelas mana dan ada di siapa yang minjam. Betul. Kira-kira kalau kita terapkan itu ada kendala atau hambatan enggak ya Bu Ervina di lapangan nanti kira-kira? Kalau kendala dan hambatannya kemungkinan kecil sih Bu, karena dia itu kan kalau spreadsheet bisa dibuka di mana saja tanpa menggunakan laptop pun kita bisa buka, pakai HP pun kita bisa buka. Jadi tinggal tergantung emang isi. Mungkin bisa satu lagi juga bisa Bu, guru yang istilahnya mau menggunakan Infocus mungkin bisa langsung alternatif yang lain Bu ya, jika Infocus tuh memang benar-benar terpakai dan nggak ada misalnya nih kita udah jalanin yang saya rencanakan tadi pakai jadwal spreadsheet tuh misalnya. Nah kemudian pada saat itu ternyata ada 5 guru yang ingin menggunakan di waktu yang bersamaan. Kan nggak mungkin tuh Bu mau dibelahkan, proyektor nggak mungkin dibelahkan Bu ya, dia kan nggak bisa membelah diri. Jadinya itu mungkin bisa yang 2 lagi karena sudah ada jadwalnya nih. Oh 2 minggu lagi saya menggunakan tapi Infokusnya sudah nggak ada. Jadi guru yang nggak bisa pakai Infocus, dia punya alternatif lain. Oh kalau misalnya Infocusnya nggak ada, saya harus buat apa ya? Mungkin bisa di-print-kan, mungkin bisa menggunakan kalau misalnya ada audio atau lagu, mungkin bisa pakai apa namanya? Gitu ya? Pakai apa Bu? Begitu atau gimana?
apa Putus-putus pakai misalnya ke suaranya. dalam sebulan itu per pribadi, per gurunya itu misalnya sudah yang Ibu Ervina rancang itu misalnya per guru dapat jatah 5 kali pertemuan dalam sebulan atau siapa yang main duluan aja ngisi diskusi itu? Bebas Bu, siapa yang main duluan atau mungkin bisa nanti kita kan nggak tahu mau makainya kapan, di mana, itu bebas aja, fleksibel aja sih kalau misalnya mau ngisi. Siapa yang mau pakai itu fleksibel aja. Fleksibel ya. Nanti Mm-mm. dalam berjalannya nanti kita bisa refleksi lagi ya Bu ya. Tapi Jadi mungkin kan sebenarnya kalau ada link itu guru yang ingin memakai e-fokus ketika tahu nih, jadi kan nggak kayak misalnya saya waktu pas supervisi dengan ibu kemarin kan, saya harus nyari dulu, oh ternyata tidak ada infokusnya, saya nggak bisa pakai, saya harus cari dulu di mana. Nah tapi kalau dengan adanya link itu, beberapa hari sebelumnya saya tahu itu infokus ada apa enggak. Jadi saya nggak kelabakan mencari alternatif lain seandainya memang tidak ada. ya, ya, ya. Berarti gangguan insya Allah tidak ada ya buat Vina ya, sudah bisa kita antisipasi hambatan atau distraksi ya. Ini Iya. sudah menarik. Kira-kira kapan ini kita laksanakan ide ini Bu? Besok sudah Oh, bisa belum? untuk Besok yang kan ini Bu awal ya. bulan. Oh boleh Bu, sekalian rapat kita Bu, sekalian rapat awal bulan kan bisa juga Bu. Ya. Yang kayak rapat MGMP sekolah awal bulan bisa sekalian di sharing, nanti tanya kesepakatan kawan dulu kan setuju atau tidaknya. Ya Bu, tadi kan fleksibel. Tapi kan namanya fleksibel kan belum tentu. Itu kira-kira ada lain nggak yang bakal bisa juga itu bakal tumburan. Mungkin bisa jadi kasih per minimal yang banyak, mungkin antrian itu bisa Bu Ervina. Gimana maksudnya Bu? Misalnya Ibu Ervina kan fleksibel. Bu Ervina sudah 5 kali, sementara yang ini baru 2 kali. Jadi kategori fleksibelnya ini di mana itu Bu Ervina? Yang 5 Oh tetap gini kalah Bu, yang 1 kali atau gini. kondisional aja? Iya kondisional aja Bu. Jadi waktu pas sudah ada link, oh ternyata ada yang mau make, boleh menghubungi guru yang minjem. Misalnya nih nanti 2 minggu lagi, ternyata Ibu Dwi nih yang mau make. Bu Dwi lo sudah 6 kali make, saya lo baru 2 kali make, misalnya seperti itu ya Bu ya. Nah saya mungkin bisa kondisikan dengan Bu Dwi, Bu kita gantian ya minjem, saya yang bulan ini baru sekian minjemnya, bisa. Jadi mungkin kolaborasi antara guru sama guru itu Bu, nanti tinggal. Yang jelas link itu kan tetap berjalan, tahu bagaimananya berjalan infokus itu peminjamannya. Jadi peminjaman itu bukan hanya di saat hari itu dan tanda tangannya di hari itu, enggak. Kita bisa minjem di beberapa hari atau bahkan sebulan sebelumnya. Oh iya. Kira-kira kapan pas rapat kita bicarakan. Terus kira-kira Ibu Ervina, siapa yang kira-kira bisa bantu Bu Ervina nih untuk merealisasikan rencana ini? Apakah TU atau guru? Yang pertama sayanya pastinya butuh Ibu bisa mensosialisasikan awalnya, kemudian pada saat berlangsung ini kegiatannya memang sudah disetujui dan disepakati untuk digunakan, itu saya juga membutuhkan bantuan dari guru komputer, mungkin bisa bekerja sama. Kalau misalnya guru komputernya berhalangan atau sibuk, saya pribadi juga bisa. Nah, dalam pemakaian infokusnya, karena infokus itu beradanya di TU, saya butuh orang yang staf TU yang bagian sarana prasarana untuk bisa meminjamkan sesuai dengan spreadsheet yang sudah diberikan. Jadi misalnya hari ini yang minjam Bu Dwi, saya, dan Bu Leni misalnya. Berarti hanya kami bertiga yang pakai, guru yang lain berarti dianya tidak tinggal menunggu giliran jamnya. Kan itu fleksibel, bisa diisi di jam keberapa saja mau pakai. Nggak mesti dari pagi nyampe pulang sekolah, kan nggak mesti. Misalnya saya cuma mau pakai dari jam 9 sampai jam 10. Nanti di link spreadsheet itu dianya diberikan daftar jam-jamnya, saya pakai jam keberapa, sehingga guru yang lain pun bisa pakai tapi di jam yang berbeda. Oke, bisa ya. Berarti kita Ya. sudah bisa lah mengantisipasi gangguan dan distraksi yang akan muncul. Jadi kira-kira nih Bu Ervina, Ya Bu. sudah masuk waktu makan siang nih. Kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Ervina? Untuk yang percakapan hari ini, saya mendapatkan kalau bahwasanya untuk masalah peminjaman infokus itu bisa kita lakukan tindak lanjut yang lain agar
peminjaman itu tidak bentrokan, kemudian tidak saling bercarian. Terkadang kan kita tidak tahu, terkadang kondisi itu memang sama sekali Infokus tidak dipinjam, terkadang seperti itu. Terkadang juga pas lagi penuh, kadang pas lagi ada yang kosong. Sehingganya kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi jika pada saat kita ingin menggunakan Infokus, namun Infokusnya itu tidak ada. Nah, dari link itu kan kita bisa antisipasinya bisa jauh nih Bu jaraknya. Kayak yang seperti yang saya sebut tadi, 3 minggu saya mau pakai proyektor, sudah saya isikan link, ternyata penuh semua, terpakai semua Infokusnya. Jadi saya antisipasi, oh Infokus nggak bisa dipinjam, berarti saya harus membuat ini. Bisa jadi saya cuma pakai speaker Bluetooth, mungkin bisa jadi dari HP atau menggunakan kertas, mungkin bisa materi yang berdiversifikasi konten, itu bisa saya berikan kepada anak tanpa harus menampilkan di slide presentasi. Yang Bu Ervina, kita kan sudah banyak sekarang kan kemudahan dalam untuk membuat jadwal seperti itu ya, bisa langsung kita ngisi, nanti bisa buat link langsung, jadi yang ngisi langsung pakai link gitu ya Bu Ervina ya. Iya, linknya kita share di grup Bu. Terima kasih, ide yang sangat bagus juga. Berarti selesai ya, kira-kira mudah-mudahan nanti bisa kita jalankan. Oke Bu Ervina, sudah waktunya makan siang, sudah mau sholat zuhur. Iya Ibu. Sepertinya hari ini sangat super duper lelah ya. Kita ketemu nanti pas rapat pertama saja langsung ya. Iya Tolong Bu. kumpulkan teman, nanti besok Rabu kita langsung rapat membahas masalah ini ya Bu Ervina. Ya. Iya Ibu. Iya, terima kasih. Iya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Panjang kita ya. Oke. Ada pengamannya mau komentar, silakan pengamat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Dewi, silakan. Ya, lebih tercerahkan Ibu, karena mungkin sudah membaca yang tadi yang Ibu berikan, bahwa antara coach dan coach, saya sudah melihat dari percakapan antara Ibu Misna dan Ibu Ervina, itu saya sudah melihat bahwa coachnya itu sudah pertama itu sudah menanyakan tujuan dari kita mengadakan pertemuan ini apa, kemudian dia sudah mengidentifikasi masalahnya, menanyakan masalah dan menggali informasi tentang penggunaan Infokusnya. Nah, kemudian dia juga sudah memberikan kesempatan untuk mendengar lebih banyak coachnya yang berbicara daripada coachnya, dan dia menggali berbagai macam informasi yang sudah dilakukan oleh coachnya. Nah, di sini dia sudah menanyakan di lapangan bagaimana dia sudah membuat rencana solusinya apa, membuat jadwal penggunaan fokus, kemudian menanyakan apabila hambatannya di lapangan. Jadi coach sudah berusaha menggali informasi itu, dan terakhir dia sudah melakukan kesepakatan untuk melaksanakan penggunaan link dari Infokus, kemudian sudah meresponnya dan sudah memperkuatnya, dan dia sudah mempunyai kesepakatan antara coach dan coach untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi sudah kalau saya lihat sudah mulai terarah dari percakapan coach dan coach ini, Bu. Terima kasih. Demikianlah video praktek coaching dari kelompok kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.